Selamat datang di podcast Psikologi Pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh psikologi pendidikan untuk proses belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agidah Hindati Karot. Di sini saya sebagai host. Di sini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin oleh dua narasumber yang juga merupakan mahasiswa psikologi UIN Sunan Kalijaga. Mohon perkenalkan diri dulu. Oke. Halo, nama saya Novia, saya dari Prodi Psikologi Angkatan 23. Dan saya Hanif, saya juga dari Angkatan Psikologi 2023. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik tentang apa sih pengaruh psikologi pendidikan, termasuk teori-teori belajar, motivasi, dan strategi pembelajaran yang efektif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya, apa sih psikologi pendidikan itu dan seberapa penting psikologi pendidikan di lingkungan sekolah? Oke, jadi di sini aku jelasin ya sedikit dari pemahaman aku. Jadi psikologi pendidikan itu hubungannya sebenarnya cukup erat sama psikologi belajar ya. Kita kan pernah belajar juga. Terus kalau psikologi pendidikan sendiri itu adalah ilmu yang memang mempelajari tentang proses belajar dan mengajar di sekolah gitu, dan juga seberapa penting sih, tentunya penting banget karena dengan ilmu ini kita tuh bisa, misalnya guru ataupun juga orang tua itu tuh bisa mengetahui bagaimana sih siswa atau anaknya itu belajar di sekolah, terus juga bagaimana cara meningkatkan pengetahuan mereka, dan juga kalau untuk guru itu bagaimana cara meningkatkan kinerja mereka di sekolah dalam mengajar murid-muridnya gitu. Dan juga ilmu ini tuh berbasis psikologi ya, karena kan psikologi pendidikan. Jadi memang konteksnya itu di kognisi, terus juga emosi dan juga perilaku siswanya. Itu yang dikaji di dalam ilmu ini. Oh, jadi penting banget ya Kak buat sekolah? Ya, penting banget. Kemudian gimana sih kita bisa memahami motivasi siswa melalui psikologi pendidikan itu? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa motivasi itu tuh sangat penting untuk membantu kinerja belajar siswa. Nah, motivasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu gimana sih Kak? Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu, kemudian kepuasan dalam belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini tuh yang berasal dari luar diri siswa, kayak lingkungan, faktor lingkungan, kemudian dukungan dari orang tua, kemudian reward dan lain sebagainya. Oh iya, benar-benar. Tadi kan kita udah bahas tentang motivasi nih. Sekarang aku mau nanya, strategi apa yang menurut kakak itu efektif buat dilakuin oleh siswa di sekolah? Oke, kalau misalnya tadi kita bahas tentang motivasi, dan motivasi itu ada dua, intrinsik sama ekstrinsik, dan itu mempengaruhi kinerja belajarnya siswa. Kalau strategi ini sebenarnya berbeda tiap orangnya, itu tergantung orangnya ya. Cuman kalau misalnya secara garis besar atau secara umum, itu aku ngambil 4 poin. Nah, yang pertama ada pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif ini tuh maksudnya siswa di kelas itu tuh nggak hanya belajar dari penjelasan guru aja. Iya, benar. Gitu, karena kan kita sebelumnya, kalau pengalaman kita kan guru sering menjelaskan, kita diam aja dengerin gitu kan, itu kan bosan ya, jadi nggak ningkatin semangat belajar kan. Nah, jadi itu menurutku bisa sih membantu gitu, dengan siswa itu aktif bertanya, berpendapat, dan segala macam. Terus yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini tuh siswa tuh harusnya diberikan apa ya, model pembelajaran yang baru lah, yang lebih meningkatkan keaktifan siswa gitu. Jadi kayak biar mereka tuh berkolaborasi sama teman-temannya juga, terus Bisa mengembangkan kreativitas. iya, mengembangkan kreativitas juga gitu. Kelompok gitu ya? Karena kan buat proyek kan butuh banyak kreativitas kan. Iya, gitu. benar-benar. Terus kalau yang ketiga ini pembelajaran berbasis komunitas. Jadi selain dia itu belajar ngerjain PR tiap hari segala macam gitu di kelas, tapi perlu juga dia bergabung ke komunitas yang memang mendorong dia untuk lebih aktif belajar, bisa meningkatkan semangat gitu, motivasi dia juga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pembelajaran berbasis teknologi.
Jadi kan kita di era sekarang ini kan teknologi itu udah melekat banget ya sama kita, apalagi Gen Z kan. Nah, menurutku itu perlu banget dimanfaatkan dengan sebaik mungkin buat para siswa-siswa dalam meningkatkan kinerja belajar mereka gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, strategi yang paling efektif buat kakak itu apa? Kalau dari aku sendiri, jujur yang penggunaan teknologi. Karena kenapa? Karena aku tipe orang yang kalau misalnya nugas itu memang butuh sendiri. Oh iya. Biar nggak ada fokusnya nggak terpecah lah gitu. Tapi kalau misalnya sendiri terus diem senyap itu kan juga bikin jenuh ya. Iya. Apalagi kalau misalnya materinya susah gitu kan. Jadi kadang aku perlu dengerin musik gitu. Itu kan juga memanfaatkan teknologi kan. Iya. Jadi menurutku itu cukup membantu dalam sehari-hari dalam mengerjakan tugas. Tuh. Kalau Kak Novia itu apa? Gimana? Pengalamannya. Iya. Ya, Pengalaman. kalau berdasarkan pengalaman pribadi, strategi yang paling efektif menurut aku juga itu sih memanfaatkan teknologi. Kalau aku tuh lebih ke bisa untuk menambah cari-cari materi gitu, Iya, atau benar. kalau Ya, dari kadang tuh jurnal gitu ya. ya bisa, kadang tuh kita kayak kurang paham dengan materi yang disampaikan guru di sekolah atau yang yang ditugaskan buat kita di rumah gitu kan, kadang kurang paham. Nah, aku biasanya tuh nyari materi, penjelasan materi itu lewat YouTube gitu. Oh, Jadi iya. basis teknologinya itu memanfaatkan media YouTube. Oh. Kalau kita sebenarnya kan juga menggunakan semua strategi yang kakak sebutin tadi kan. Cuman kan ya salah satunya itu dari teknologi itu juga. Kalau dari saya strategi dengan menggunakan teknologi itu juga sangat berpengaruh karena kan kadang kita juga menggunakan media sosial ya. Kita juga lihat kayak influencer di Instagram atau di YouTube. Itu kan mereka banyak nih mereka yang kayak sukses gitu dengan dalam segi pendidikan atau apapun itu. Terus kan bisa menjadi motivasi kan, dorongan juga buat motivasi. kita. Ya, kalau aku juga itu sih gitu. Berbasis teknologi juga. Jadi kita sama-sama memanfaatkan teknologinya dengan baik. Iya, benar. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang hal-hal positif nih, kayak motivasi belajar sama strategi belajar. Di sekolah kan pasti ada hambatan-hambatan ya. Kira-kira menurut kakak itu hambatan itu disebabkan oleh apa sih? Baik, hambatan itu tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena kurangnya pengetahuan awal siswa. Terus ada juga kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, kurangnya motivasi belajar siswa ini tuh bisa disebabkan oleh beberapa faktor juga. Seperti mungkin siswa kurang fokus saat melakukan pembelajaran di kelas. Kurang fokus itu disebabkan oleh apa sih, Kak? Kurang fokus tuh ya bisa macam-macam, kayak misalnya siswa kurang tidur. Terus kan zaman sekarang tuh banyak siswa itu yang kayak kecanduan gadget, terus main game online. Nah, itu bisa menyalahgunakan teknologi. iya, itu bisa menyebabkan tidur larut gitu kan. Ya, jadi kurang fokus itu disebabkan oleh kurangnya tidur ya? Ya, bisa, salah satunya itu. Ya. Nah, karena kita tadi udah bahas semuanya nih Kak, jadi penasaran kalau menurut kakak itu kan sekarang kan banyak banget ya kasus bullying di sekolah. Menurut kakak itu psikologi pendidikan itu memberikan peran apa untuk mengatasi kasus bullying di sekolah? Oke. Ini karena penasaran dia berarti ya. Ya. Sejujurnya kalau bullying itu kan balik lagi ya tadi ke masing-masing orang. Terus kalau misalnya peran psikologi pendidikannya itu apa? Tentunya untuk mengedukasi ya. Karena kan di sekolah kita diajarin banyak hal gitu di luar materi pelajaran aja kan gitu. Jadi kayak kita diajarin adab, diajarin etika berteman, etika terhadap guru dan sebagainya kan. Jadi menurutku psikologi pendidikan itu kan ilmu berbasis psikologi. Jadi memang ini ditujukan agar siswa itu memiliki pemikiran tentang bullying ini gak baik loh, bullying ini gak boleh dilakukan karena ini menyakiti orang lain, terus juga dampak negatifnya banyak gitu, bahkan kan sampai ada yang putus asa dan segala macam gitu kan ya. Jadi menurut aku peran psikologi pendidikan ini penting banget untuk
ya bullying itu sendiri gitu, untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah gitu, dengan memberikan edukasi awal kepada siswa-siswa di sekolah. Edukasi dan sosialisasi. Ya benar, sosialisasi itu penting. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak nih Kak. Menurut Kakak itu teori-teori apa sih yang berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi? Coba dulu kamu dulu aja. Menurut aku, teori yang berkaitan dengan pembahasan kita, teorinya Albert Bandura mengenai modeling. Karena siswa itu tuh mudah belajar sesuatu dari apa yang mereka lihat. Jadi di situ peran guru dan juga kakak kelas itu ya, kalau di sekolah itu tuh sangat penting memberikan contoh yang baik kepada siswa. Iya benar-benar. Karena mereka belajar melalui apa yang mereka lihat kan. Itu kan pengalaman apa yang mereka lihat. Kalau dari teori belajar sendiri itu menurut Kakak apa yang mempengaruhi proses belajar? Aku ambil contoh dari hukum belajar ya, yang ada 3. Jadi yang Teorinya siapa itu Kak? teorinya Thorndike. Oh iya, bisa. Jadi yang hukum efek, terus hukum latihan, sama hukum kesiapan. Nah, kalau hukum efek ini secara singkatnya, misal si siswa ini tuh mencapai suatu pencapaian gitu dalam belajar, misalnya dia dapat nilai 100 atau dia bisa jawab soal yang dikasih guru gitu. Nah, itu dikasih pujian atau dikasih afirmasi apresiasi positif, gitu. iya apresiasi gitu. Nah, jadi kan kinerja belajarnya kan meningkat tuh. Iya. Tuh. Jadi Nah, bisa lebih semangat gitu ya? iya bisa lebih semangat lagi motivasi. belajar gitu. Terus kalau yang hukum latihan, ya dia kalau misalnya misal kita ambil contoh belajar matematika deh, misal dia pas awal belajar itu masih belum terlalu paham, ngerjain soal masih banyak yang salah dan lain sebagainya. Nah itu dia harus mengulang-ulang gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu, Lebih untuk bisa menguasai gitu. iya menguasai materi Jadi matematika kita harus itu. mengulang-ulang terus gitu ya? Dengan Iya, latihan terus latihan terus gitu. Terus kalau yang hukum kesiapan itu adalah tentang gimana mental dan juga diri siswa itu tuh siap sebelum belajar gitu. Jadi biar proses belajarnya itu juga maksimal gitu selama di kelas. Lebih cepat gitu ya? Iya, jadi lebih cepat nangkep. Maksimal karena udah siap mental sama Iya, fisiknya gitu ya? betul, benar. Oh gitu. Jadi teori-teori dari Albert Bandura sama Thorndike tadi yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Oke teman-teman, segini dulu pembahasan kita tentang psikologi pendidikan di sekolah. Terima kasih untuk Kak Hani sama Kak Novia untuk partisipasinya di podcast kali ini yang telah berbagi pengetahuan tentang psikologi dan pengalamannya di kehidupan pribadinya. Saya selaku host di podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.